Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, kembali lagi di channel Ocit85. Untuk video kali ini saya akan sharing bagaimana cara merakit wattmeter ya untuk AC. Dan untuk alatnya saya persiapkan stop kontak 4 lubang, dan kemudian kita buat lubang sesuai dengan bentuk dari si alatnya. Ya, bikin lubangnya itu kalau bisa harus fit, jadi nggak longgar, nggak oblak. Lalu kita siapkan beberapa helai kabel dan power cord. Nah, bagaimana cara merakitnya? Mudah sekali, sesuai dengan wiring yang kita lihat tadi. Untuk nomor 1 dan nomor 4 itu adalah output, dan nomor 3 dan 4 adalah inputnya. Kita masukkan saja alatnya atau monitoring power ke power stop kontak yang sudah kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan 4 lubang karena nanti 2 lubang ini bisa kita gunakan 2 lubang lagi untuk korban si alatnya. Lalu untuk langkah pertama sih sebenarnya ini nggak bisa jadiin patokan juga, teman-teman bisa improve. Yang pertama saya untuk wiringnya saya jumper dulu kabel outputnya ya. Untuk output dulu yang nomor 1 ke salah satu terminal yang ada di stop kontak. Nah, untuk kabelnya sih teman-teman bebas, yang penting jangan terlalu kecil. Intinya sesuai dengan kebutuhan yang akan kita gunakan ya untuk monitoring apa. Jangan terlalu kecil juga kalau misalnya teman-teman menggunakan watt yang besar. Kemudian kita siapkan power cordnya, ini bebas teman-teman bisa pakai kabel apa aja. Yang intinya ya kabelnya jangan yang terlalu kecil tadi saya bilang. Lalu untuk salah satu kabelnya kita jumper, kita satukan dengan kabel jumper satu lagi yang agak pendek. Nah, kita jadikan satu ini untuk power sekaligus output ke stop kontak. Kita masukkan ke port nomor 4 di L ya. Nah, untuk yang satu lagi kabel pendeknya ini untuk output ke stop kontak. Kita tinggal masukkan ke terminal yang satu lagi. Oke, setelah itu kabel power cord yang satu lagi, yang sisa ini yang dari colokan, yang dari steker, kita masukkan ke terminal N. Oke, dari sini sudah selesai ya. Sudah selesai cara perakitannya, memang mudah sekali gitu. Teman-teman bisa lihat di wiringnya, di wiring produknya juga ada. Karena dusnya ini sudah hilang, jadi ya saya nggak bisa lihat cara jelas itu. Oke, terus kita tinggal merapikan aja kabelnya, kabel yang ada di stop kontak. Kita jepit supaya nanti tidak mudah lepas. Nah, setelah itu kita akan commissioning, kita tes dulu ya. Nah, teman-teman perlu diingat juga untuk terminalnya di sini saya potong supaya nanti nggak mentok ke device-nya. Oke, setelah itu kita akan coba. Udah sampai sini perakitannya sih udah selesai gitu. Jadi nggak ada perlu macem-macem lagi. Karena di sini dia hanya untuk pengecekan sekitar berapa ampere ya? Kalau nggak salah sih 10 ampere. 10 amperan kita nggak perlu namanya apa sih? CT ampere. CT transformator gitu, center transformator, jadi nggak perlu. Jadi sini tinggal kita pakai aja udah bisa terbaca. Teman-teman bisa lihat di sini ada 225 itu tegangan ya. Ini wattnya, ampere, power vector, ini akumulasi dari kWh. Nah, ini bisa kita reset. Nah, teman-teman cara meresetnya adalah tinggal pencet aja tombolnya yang agak lama sampai ngedip, dan si kWh meternya itu bisa kembali ke angka 0. kWh meter ini bisa untuk monitoring ya. Jadi ketika alatnya mati ini nggak akan ngeriset, tapi dia akan melanjutkan. Jadi ya menurut saya oke juga sih untuk mengontrol atau mencatat dari konsumsi daya kWh meter kita di rumah juga atau untuk alat. Nah, di sini saya mencoba ke solder yang double speed, kalau bilang double speed, bukan double speed sih, yang ada triggernya. Jadi ketika saya colokkan di sini dayanya sekitar 40 watt, dan triggernya ketika saya pencet itu bertambah menjadi 100 watt lebih. Nah, bisa juga nih untuk mengecek alat-alat elektronik yang lain seperti lampu, kipas, TV, dan yang lain-lain gitu. Jadi
kalau untuk teknisi atau yang hobi elektrik ini sangat bermanfaat ya. Nah, karena di sini kapasitasnya cuma untuk dua di stop kontaknya ya, teman-teman bisa nanti di paralel lagi dengan menggunakan stop kontak yang lain. Jadi penggunaan arus atau konsumsi daya itu bisa termonitoring ya, khususnya untuk teknisi-teknisi atau misalkan untuk kalau saya bilang sih untuk pekerjaan. Nah, di sini saya juga pasang ini di rumah. Jadi ini untuk monitoring keseluruhan penggunaan konsumsi listrik untuk satu rumah. Di sini teman-teman bisa lihat ini ketika AC sedang menyala, dayanya wattnya sekitar 500 watt, ampernya sekitar 2,30-an lah ya. Power factor 0,95. Dan ini adalah 265 kWh. Nah, ini untuk monitoring, sebenarnya untuk monitoring bulanan konsumsi, kira-kira kita bisa gitu mengkira-kira kebutuhan satu bulan itu berapa kWh. Tinggal kita kalikan saja itu untuk monitoring aja ya. Nah, untuk merisetnya tadi sudah ya, tinggal pencet tombolnya agak lama. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video singkat cara merakit alat wattmeter ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.